Assalamualaikum Bu Anjar, selamat malam. Waalaikumsalam, selamat malam juga Bu Sasa. Mohon maaf Bu Anjar, apakah saya boleh meminta waktu panjenengan sebentar untuk wawancara? Boleh, monggo Bu Sasa. Apa yang bisa saya bantu nggih untuk wawancara ini? Baik Bu Anjar, nanti saya akan memberikan pertanyaan tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan. Nggih Mbak Sasa, monggo saya tunggu. Apa saja yang jenengan butuhkan, saya siap membantu. Baik, ini untuk pertanyaan yang pertama, nggih Ibu, bagaimana panjenengan dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral yang ada di sekolah panjenengan selama ini? Iya Mbak Sasa, baik. Untuk mengidentifikasinya itu bujukan moral atau dilema etika, menurut saya bisa dikatakan bujukan moral kalau dua permasalahan itu yang satu benar dan yang satu salah. Sedangkan jika kedua-duanya benar, maka itu menurut saya adalah bisa disebut dengan dilema etika. Ngaten. Terima kasih. Selanjutnya, bagaimana panjenengan menjalankan pengambilan keputusan di sekolahan panjenengan, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan mengandung nilai-nilai kebajikan. Kesehariannya, kalau terjadi permasalahan, sebelum mengambil keputusan, tentunya saya sebagai atasan akan mengidentifikasi masalah yang terjadi terlebih dahulu. Kemudian saya akan eh, mencari siapa saja pihak yang terlibat dalam masalah tersebut. Lalu tidak lupa mengumpulkan data tentang fakta-fakta yang ada dan seterusnya sehingga mampu mengambil keputusan yang tepat bagi pihak-pihak yang bermasalah dengan tidak memberatkan salah satu pihak. Nah, dalam pengambilan keputusan ini tentu saja tetap mengutamakan prinsip kekeluargaan dan musyawarah untuk mufakat. Mekaten Mbak Sa. Baik, berarti tetap mengedepankan prinsip kekeluargaan. Selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur apa yang biasa panjenengan lakukan? Atau prosedur yang biasa saya lakukan selama ini, yaitu yang pertama adalah saya akan memanggil pihak-pihak yang terlibat dalam permasalahan tersebut secara terpisah dulu untuk melihat permasalahan dari sisi masing-masing. Nah, kemudian setelah memanggil secara terpisah, berikutnya adalah saya akan memanggil secara bersama-sama untuk dimintai keterangan supaya bisa mengetahui di mana letak permasalahan atau inti masalah atau akar masalah yang terjadi sebenarnya dan apa saja pemicunya. Nah, serta setelah itu mungkin saya akan bisa menemukan solusi terbaik yang akan diambil atau saya putuskan dengan tidak merugikan kedua belah pihak. Saya harus tetap berada di tengah, tidak memihak siapapun. Ngaten ya Mbak saya, apapun alasannya atasan apapun isi hatinya harus tetap di tengah. Begitu Mbak Sa. Baik sekali Ibu, dan hal apa yang selama ini Bu Anjar anggap paling efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Dapat saya, hal-hal yang paling efektif
dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika adalah dengan melakukan dialog dengan pihak yang bermasalah dengan tetap menggunakan prinsip kekeluargaan, Mbak Sasa. Nah, maksudnya adalah agar dapat memunculkan solusi yang dapat diterima oleh kedua belah pihak dengan cara memberikan bimbingan atau pembinaan secara komprehensif. Jadi diusahakan tidak menimbulkan perselisihan lagi antara kedua belah pihak dan diusahakan dengan dialog ini yang berkepentingan bisa lebih legowo menerima apapun nanti solusinya. Baik Ibu, selanjutnya hal apa yang menjadi tantangan dalam Ibu mengambil keputusan pada kasus dilema etika? Yang luar biasa Mbak Sasa untuk yang ini, ngaten, kalau saya selama saya menjadi kepala sekolah di UPT SDN Legok 5, tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika yang saya hadapi adalah bagaimana saya atau cara saya mencari solusi yang terbaik bagi semua pihak dengan resiko seminimal mungkin, atau maksudnya dengan mengambil keputusan yang tidak menyinggung perasaan salah satu pihak. Nah, tentu saja hal ini membutuhkan dukungan yang positif dari semua warga sekolah, karena terus terang dengan bersepuluh orang yang saya pimpin itu juga akan ada 10 cara berpikir yang berbeda dengan pandangan yang berbeda pula. Kalau dalam istilah Jawanya, Mbak Sasa mungkin panjenengan juga pernah dengar, kalau bisa kena iwake ning aja budek banyune. Nah, panjenengan lebih tahu itu kalau yang seperti itu, Mbak Sa. Nggih, monggo. Wow, baik sekali Ibu. Nggih. Ini untuk dalam penyelesaian kasus dilema etika, apakah Ibu punya jadwal tertentu begitu dalam penyelesaian? Ataukah terjadwal ataukah insidental begitu, Bu? Hei, iya Mbak Sa, tantangannya berat sekali Mbak Sa jadi kepala sekolah ternyata. Nah, untuk pertanyaan yang ini, saya bingung juga mau jawabnya Mbak Sasa. Sebagai kepala sekolah, saya tidak ingin, tentunya tidak hanya saya ya, siapa saja. Saya tidak ingin terjadi permasalahan berat di sekolah saya. Karena itu, saya selalu berusaha menyelesaikan permasalahan yang ada di sekolah secara langsung. Maksudnya apabila ada masalah ya saya usahakan hari ini dapat diselesaikan dengan tujuan agar tidak berkepanjangan atau tidak berlarut-larut serta tidak menimbulkan masalah baru yang lebih rumit dengan melibatkan beberapa pihak terutama Dewan Guru untuk memberikan pertimbangan dan masukan yang baik, serta kalau memang diperlukan saya tidak segan-segan minta pendapat ke Bapak Ibu pengawas sekolah dan komite sekolah tergantung tingkat masalah yang sedang saya hadapi. Misalnya tingkat kesulitannya, karakter masalahnya itu harus bertumpu pada siapa, dan fokus masalah yang terjadi itu apa. Jadi saya usahakan setiap masalah akan langsung diusahakan saya atasi Mbak Sasa. Karena kalau menunggu-nunggu ya efeknya juga kurang bagus dan kurang kondusif bagi komunikasi di sekolah saya.
Wow, luar biasa sekali ya Ibu Anjar. Dan ini untuk menyelesaikan dalam pengambilan keputusan ini ya, Ibu selama ini adakah seseorang yang membantu Ibu ataukah ada faktor lain yang mempermudah Ibu dalam mengambil keputusan? Untuk pihak-pihak atau faktor-faktor yang selama ini bisa mendukung saya dalam pengambilan keputusan terkait kasus dilema etika, tergantung kasusnya dulu, Mbak Sasa. Tetapi setiap permasalahan yang muncul, selalu saya akan usahakan dibawa dalam musyawarah atau rapat Dewan Guru terlebih dahulu, agar lebih cepat menemukan solusi terbaik. Juga bisa berkonsultasi dengan pengawas seperti yang sudah saya katakan di awal tadi. Kalau memang diperlukan, saya akan berkonsultasi dengan pengawas sekolah atau komite sekolah untuk meminta saran dan masukan terbaik bagi penyelesaian permasalahan yang ada. Jadi tergantung masalahnya. Baik sekali Ibu Anjar. Ini pertanyaan terakhir Ibu. Dari yang sudah Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu ambil dari pengalaman pengambilan keputusan yang sudah Ibu lakukan? Ngapunten Mbak Sasa, saya ini masih dalam tahap belajar ya. Jadinya kalau mau melangkah apa gitu masih harus berpikir banyak dan panjang sekali, takut salah. Ngaten Mbak Sa. Nah, dari yang sudah saya sampaikan tadi, pembelajaran yang dapat saya petik sebagai pemimpin di sekolah dalam pengambilan keputusan apapun harus berdasarkan kesepakatan bersama yang dihasilkan dari musyawarah mufakat, dan serta saya harus membiasakan diri untuk bertanggung jawab atas setiap keputusan yang telah diambil, yang telah ditentukan, karena dengan bekerja dengan tim satu sekolah itu lebih ringan dalam menyelesaikan permasalahan yang ada daripada saya harus bekerja sendiri, memutuskan sendiri, berpikir sendiri. Nah, selain itu Mbak Sasa, kalau kita setiap ada apa-apa kita musyawarahkan dan mufakatkan dengan teman-teman, ini akan meningkatkan komunikasi yang baik dari semua warga sekolah. Juga sangat menentukan cepat lambatnya penyelesaian masalah. Dan tentunya yang jelas tidak akan berlarut-larut. Itu yang dapat saya ambil selama ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Bu Anjar, pengalamannya berbagi dengan saya luar biasa. Semoga besok ilmu-ilmu dari Bu Anjar bisa saya terapkan juga. Terima kasih nggih Bu atas waktunya. Semoga selanjutnya Ibu diberi kesehatan dan kebahagiaan, rezeki yang berlimpah atas semua yang sudah Ibu lakukan selama ini. Terima kasih Bu Anjar. Alhamdulillah, sama-sama Mbak Sasa. Doa yang sama buat panjenengan juga. Tetap semangat. Semoga selalu mendapatkan yang terbaik. Terima kasih juga Mbak Sasa. Sama-sama Bu Anjar, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam juga Mbak Sa.